pagi, salam migrasi. Selamat berjumpa kembali. Yang kedua, isi peristiwa. Dan yang ketiga, Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Wilfridus Kapol yang telah menemani Anda dalam beberapa kali proses pembelajaran yang lalu. Pada kesempatan ini, saya tidak bosan-bosannya tampil di hadapan adik-adik untuk mempelajari kembali teks-teks bahasa Indonesia, khususnya teks berita. Kemarin, saya dan juga adik-adik di rumah telah mempelajari ciri, unsur, struktur. Kali ini saya mengajak adik-adik di rumah kembali mempelajari bagaimana cara membuat sebuah teks berita yang baik. Sebuah teks berita yang baik tentunya harus dibuat melalui beberapa proses atau tahapan. Bagaimana cara membuat sebuah teks berita yang baik? Ayo kita pelajari bersama. Adik-adik di rumah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan sebuah teks berita yang baik kepada khalayak ramai. Pada pertemuan pertama, kita sama-sama sudah melihat dan mempelajari tujuan dari sebuah teks berita. Tujuan dari sebuah berita adalah menyampaikan informasi dengan akurat kepada khalayak ramai. Artinya, penulis berita mengharapkan agar pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan melalui teks berita. Informasi-informasi tersebut kiranya dapat bermanfaat bagi khalayak ataupun memberikan motivasi kepada masyarakat ramai dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang ada di dalam teks berita. Baik adik-adik, mari kita melihat 5 langkah dalam menulis sebuah teks berita. Langkah yang pertama adalah menentukan inti informasi. Inti informasi dalam sebuah berita haruslah memiliki atau mengandung 3 syarat dalam sebuah teks berita, yaitu faktual, aktual, dan fungsional. Aktual artinya bahwa informasi itu bersifat baru dan masih hangat untuk diperbincangkan. Yang kedua, bersifat faktual, artinya informasi yang disampaikan berasal dari fakta yang terjadi. Dan yang ketiga, fungsional, artinya berita yang kita sampaikan kepada masyarakat paling tidak memberikan manfaat, faedah kepada khalayak. Langkah yang kedua adalah menyusun kerangka berita. Kerangka berita tidak terlepas dari unsur-unsur berita. Kita menentukan kerangka berita berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam berita. Di dalam berita kita kenal ada 6 unsur. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam unsur inilah yang kita gali dari dalam sebuah peristiwa dan akan kita olah ke dalam sebuah kerangka berita. Yang ketiga adalah mengembangkan kerangka teks berita. Setelah kita menyusun kerangka berita,
yang di dalamnya mengandung unsur-unsur berita, kita mengembangkan kerangka tersebut berdasarkan struktur di dalam teks berita. Ada 3 struktur, yaitu orientasi, isi berita, dan juga sumber informasi. Sebagai pembelajaran kita mengikuti struktur ini agar informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada pembaca nanti dapat tersampaikan dengan baik. Dan informasi-informasi yang ingin kita berikan dapat dipahami oleh pembaca. Adik-adik mungkin di luar sana sering membaca teks berita dan melihat atau menemukan berita yang strukturnya tidak sama dengan apa yang kita pelajari sekarang. Yang adik-adik temukan itu adalah gaya atau cara penulis menyampaikan informasi-informasi yang ia temukan dalam sebuah peristiwa kepada khalayak. Penulis memiliki gaya tersendiri dalam menyampaikan informasi. Berikutnya langkah keempat, yaitu menentukan judul berita. Setelah kita mengembangkan kerangka menjadi tulisan berita yang utuh, langkah berikutnya adalah menentukan judul berita. Judul adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah berita. Kadang-kadang saya dan juga adik-adik di rumah memutuskan untuk membaca atau tidak sebuah teks berita setelah kita melihat judulnya. Untuk itu, agar menghasilkan judul yang baik, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yaitu yang pertama, judul yang kita buat haruslah akurat, jelas, dan ringkas. Yang kedua, mencerminkan isi berita itu sendiri. Yang ketiga, judul yang kita buat haruslah menarik agar pembaca memiliki niat untuk membaca isi secara keseluruhan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, bermakna tunggal. Judul yang kita tampilkan tidak menimbulkan ambigu atau menimbulkan keraguan, kebingungan kepada pembaca. Pada bagian kelima adalah membaca berita. Membaca berita adalah bagian terakhir dari sebuah proses penyajian teks berita. Setelah kita merangkai berita menjadi sebuah teks utuh, pada bagian berikut kita membacakannya kembali. Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi-informasi yang kita sampaikan di dalam teks berita memiliki nilai pengetahuan atau memiliki manfaat kepada masyarakat. Apabila dalam membaca teks berita kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan informasi yang kita gali dari sebuah peristiwa, maka kita dapat memperbaikinya kembali dan layak dibaca atau dinikmati oleh khalayak ramai. Demikian adik-adik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyajikan teks berita. Dengan berakhirnya materi tersebut, maka pembelajaran kita di bab yang pertama ini pun selesai. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu membuat slogan, poster, dan iklan. Sebagai kelanjutan dari
pembelajaran kita pada hari ini akan memberikan beberapa latihan untuk mendalami materi yang telah kita pelajari pada bab 1 ini. Latihan tersebut akan Pak berikan melalui aplikasi Edmodo. Adik-adik di rumah, Pak berharap adik-adik selalu semangat dalam mengikuti semua rangkaian pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui aplikasi Edmodo, melalui YouTube, dan juga media yang lainnya. Pak berharap adik-adik tetap menggali pengetahuan dari berbagai macam sumber yang ada di luar. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam literasi. And I'm reading it slow so I can